Tahun 2015 kemarin saya menerima anugerah peduli pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar saya membuat sebuah situs belajar bagi guru SD di seluruh Indonesia. Nah, mendengar informasi tersebut, Tabalong daerah memberikan saya beasiswa tugas belajar ke Surabaya kuliah S2 Teknologi Pendidikan saat itu. Nah, sepulangnya itu saya juga belajar juga mandiri. Saya terapkan ke sekolah hingga sekarang. Jadi pada awalnya saya belajar TIK-nya di situ. Nah, dari daerah juga yang memberikan beasiswa saya untuk kuliah, untuk menambah pengetahuan. Yang awalnya dari otodidak, jadi bertambah dengan ilmu akademik yang baru. Saya pulang ke Tabalong berharap di Tabalong khususnya bisa lebih maju gitu. Kalau kita bekali dia sejak dini untuk dasar-dasarnya, maka harapan kita semua, mereka mampu bersaing di kehidupan mereka nanti. Justru di situ jangan lari, jangan kabur, karena di situ akan kita mulai cerita yang hebat. Kalau tantangannya terlalu mudah, kita tidak punya cerita hebat. Gitu. Seperti ini mungkin siapa yang duga dari Kalsel bisa memenangi beberapa event-event teknologi dengan kondisi yang agak sulit, sehingga jadi inspirasi bagi kawan lain. Karena dari awal itu kita sudah bisa menaklukkan tantangan kesulitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Susan di acara Berbagi Kisah. Pemirsa, guru digital adalah seorang pendidik yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Mereka memanfaatkan berbagai alat digital. Guru digital harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi digital, serta kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Berbagi kisah kali ini yaitu tentang guru digital mengajar coding sejak dini. Dan hadir bersama kita Bapak Denny Ranopatri, guru SD 1 Nawin Hilir. Dan segmen pertama yaitu pengenalan dan awal perjalanan mengajar coding. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan beliau yang sudah hadir dari tadi bersama saya. Bapak Denny Ranopatri. Iya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat selalu Bapak ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak sudah bisa hadir bersama kami di episode Berbagi Kisah. Baik Bapak, kita akan mengawali perbincangan kita, obrolan kita yaitu tentang sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai guru? Kalau profesi guru saya sejak 2011 pertama kali diangkat saya di Kecamatan Jaro sebagai guru sekolah dasar. Sekolah dasar. Kemudian masihkah di Jaro Bapak? Sekarang saat ini sudah pindah di Kecamatan Harway. Sejak kapan Pak? Tahun 2015 saya pindah ke Kecamatan jadi Harway. Dari 2014 sampai 2011 sampai 2015 di Jaro. Kemudian ke Kecamatan Harway. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik Bapak. Kemudian informasinya Bapak ini memiliki banyak prestasi bahkan di tingkat internasional. Di antaranya Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional dan terpilih pertukaran pendidikan ke Perancis. Luar biasa Bapak. Lalu bisa dijelaskan apa saja penghargaan yang diraih dan kenapa Bapak dapat penghargaan tersebut? Oke, ya baik. Ini pertanyaan yang menarik. Iya. Yang pertama mungkin salah satu ciri khas mungkin orang kita di Tabalong ini gemar belajar secara mandiri, Bu. Kita sadar memang di daerah kita ini untuk pelatihan mengikuti yang kursus-kursus agak jauh, kita harus ke kota. Maka dari itu dengan teknologi saya belajar secara maksimal. Dan seraya saya belajar, saya ingin juga menimba pengalaman dengan kawan-kawan lain di luar daerah saya dengan mengikuti lomba. Yang alhamdulillahnya juga kita tidak kalah. Beragam lomba kita ikuti rata-rata menang. Hingga saat ini tercatat saya sudah 4 kali juara nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya. Wah, hebat, Bapak, di keguruan gitu ya.
Dan ini mungkin capaian bagi seorang guru di Kalsel agak langka Bu, untuk menjuarai tingkat nasional dengan kondisi kita terbatas. Semua sempat meragukan saat lomba-lomba, saat dulu saya juara, saat ditanya Pak Menteri bagaimana cara belajar, saya bilang belajar secara mandiri dengan sarana yang ada. Siap Bapak, baik. Kemudian Pak, bisa diceritakan apa yang mendorong Bapak mulai mengenal programming kepada siswa SD? Baik. Kan kalau kita biasanya SD ini masih tahap belajar membaca dan menulis Pak ya. Betul. Nah, tapi langkah Bapak sekarang langsung ke programming. Iya, betul. Gimana itu Pak? Yang pertama mungkin saya sebagai guru kelas, saya pasti melakukan survei dulu ke anak-anak. Tiap awal tahun ajaran itu saya lakukan survei. Saya cukup kaget fenomena kemajuan zaman mungkin Bu ya. Saat saya lakukan survei, rata-rata anak-anak kami itu di sana 5 sampai 6 jam sehari menggunakan gadget. Oke, jadi sudah familiar mereka? Sudah familiar dengan gadget. Yang saya khawatirkan saat itu sebagai guru, kalau saya tidak mengajarkan ke arah yang lebih positif penggunaannya, maka berdampak bagi mereka di rumah khususnya. Dari itulah saya terbersit mengusul ke kepala sekolah dengan komite sekolah untuk mengadain program coding ini, biar dia menggunakan internet, menggunakan digital, tapi tetap terasah logikanya, berpikir kritis dengan program itu. Jadi disalurkan ke hal yang positif Pak ya? Betul. Baik Bapak, menarik ya Bapak ternyata ya. Kemudian Bapak bisakah Bapak ceritakan sejak kapan kegiatan belajar coding dimulai dan diterapkan di sekolah atau di kelas Bapak? Sejak tahun 2022 Bu. 2022. Agak lama memang sudah. Ya memang trennya coding dan kecerdasan artifisial itu sekarang, karena di 2025 ini dengan menteri yang baru kebijakannya menginginkan coding dan kecerdasan artifisial itu di sekolah. Nah sementara sekolah kami sudah lebih awal itu Bu. Artinya gayung bersambut nih. Di Tabalong lebih awal. Saat dikunjungi Balai Guru dan Tenaga Pendidikan kemarin agak kaget kenapa di Tabalong lebih awal. Ternyata saya ceritakan latar belakangnya kenapa saya adakan itu lebih awal, dengan berharap kebutuhan siswa seperti itu kondisi sekarang. Jadi ini malah membanggakan bagi Tabalong khususnya. Dari 2.900 sekolah di Kalsel, SD ini aja yang duluan menggunakan anak coding dan AI sudah diajarkan di sekolah. Dan saat itu fasilitasnya juga sudah disediakan Pak? Saat itu terbatas Bu. Kita punya Chromebook tuh beli bantuan dari dana BOSP ada 5, kemudian dibantu lagi daerah 5 lagi. Murid saya itu ada 30 ya di eskul itu, jadi mereka pola api unggun aja, berkelompok gitu. Tapi sejatinya tercover aja semuanya. Tercampur ya, tercover. Memang kalau kita bicara kurang ya memang kurang. Tapi kalau tidak memulai, kapan lagi kita memulai? Iya, betul. Jadi dengan fasilitas yang ada ya, yang seadanya, tapi menghasilkan yang luar biasa Pak. Betul. Ya. Baik Bapak. Kemudian apa tantangan terbesar Pak saat pertama kali mengenalkan coding kepada anak-anak? Mungkin kata Bapak, memang secara fisik mereka sudah familiar menggunakan yang namanya gadget ya. Tapi untuk masuk ke program coding itu bagaimana Pak? Iya, tantangan terbesar mungkin di sekolah itu kan tidak semua guru, khususnya di guru sekolah dasar itu menguasai teknologi itu ya. Di saat saya bicara ke pimpinan sekolah, rapat bersama Dewan Guru, mereka sedikit agak meragukan, bisa nggak di Bapak, kan gitu kan? Karena ini kan bahasa, kalau udah bicara coding berarti bahasa pemrograman, kan begitu. Aplikasi dan sebagainya. Tantangan di awal di situ. Kemudian ke pihak orang tua kita alhamdulillah tidak menemui kendala karena pihak orang tua juga menyetujui. Nah, tantangan lainnya mungkin kadang-kala nih mati lampu. Biasanya kan wilayah kita rawan mati lampu, itu yang paling besar saat ini kami alami. Anak-anak tuh asik-asik tiba-tiba mati lampu, matilah sinyal kalau biasanya di situ. Kemudian support atau tanggapan orang tuanya sendiri bagaimana Pak dengan dimasukkannya program coding ke sekolah? Alhamdulillah sangat baik Bu, bahkan orang tuanya sendiri, bahkan ada yang membelikan laptop sendiri buat anaknya yang dulunya kan hanya rebutan HP sama orang tuanya, dibelikan so, kalau bisa dipantau katanya, dan kerjaannya nggak main game aja terus gitu ya. Jadi, bahkan buat game sendiri dia. Disupport sepenuhnya sama orang tuanya, sama orang tuanya, betul. Iya, dan kemudian latar belakang IT ini Bapak sendiri belajarnya bagaimana Pak? Apa secara autodidak atau juga ada privat atau gimana Pak? Sehingga Bapak tertarik dengan
aplikasi? Saya cerita agak mundur sedikit ya. Di tahun 2015 kemarin saya menerima anugerah peduli pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar saya membuat sebuah situs belajar bagi guru SD di seluruh Indonesia. Nah, mendengar informasi tersebut, Tabalong daerah memberikan saya beasiswa tugas belajar ke Surabaya kuliah S2 Teknologi Pendidikan saat itu. Nah, sepulangnya itu saya juga belajar juga mandiri, saya terapkan ke sekolah hingga sekarang. Jadi pada awalnya saya belajar TIK-nya di situ. Nah, dari daerah juga yang memberikan beasiswa saya untuk kuliah, untuk menambah pengetahuan. Yang awalnya dari otodidak jadi bertambah dengan ilmu akademik yang baru. Saya pulang ke Tabalong berharap di Tabalong khususnya bisa lebih maju gitu. Artinya berdampak juga aplikasi tadi terhadap sistem yang ada di sekolah Bapak Iwan? Sangat berdampak, Bu. Iya. Baik ya, pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan tetap di sini untuk segmen kedua. Ya, to teach is to learn twice. Mengajar adalah belajar dua kali. By Joseph Joubert. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di segmen kedua dan tetap hadir bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Denny Ranopatri. Baik, yang segmen kedua ini yaitu tentang metode dan media cara kreatif guru digital. Ya Bapak, untuk platform atau aplikasi apa saja yang digunakan untuk mengajarkan coding kepada siswa, Pak? Baik, kalau coding itu di dunia pendidikan itu Bu ya terbagi di dua area. Ada satu pendekatan dulu sebelum menggunakan komputer atau laptopnya. Jadi pengenalan, ada Pak, ya? Pengenalan dulu. Istilahnya unplug coding. Coding tanpa menggunakan alat digital gitu maksudnya. Dia bisa bermain dulu, bisa juga melihat pola-pola tertentu. Bahkan yang simpel-simpel bisa dari saya tanyakan ke anak-anak dari sekolah ini ke Kecamatan Tanjung, ibu kota kabupaten kita ini, ada berapa desa yang kita lewati dan beloknya ada berapa dihitung, jembatannya ada berapa. Mereka masih mengingat kita harus dari sini katanya kita harus belok kanan, sekitar 3 km ada ketemu jembatan. Ini coding juga, dia berpikir logaritma, step by step, ada langkah-langkahnya. Begitupun proses komputer, komputer mengenal perintah yang tegas dengan logaritmanya, sintaknya. Jadi diawali dulu dengan tidak menggunakan komputer, tapi bagaimana mereka berlogika, menyusun logaritma, bahkan ditanyakan cara memasak, apa langkah-langkahnya, itu hal-hal yang simpel. Yang terkait. Nah, untuk platform digitalnya sendiri, kalau yang pertama itu kami menggunakan coding yang visual. Nah, ini sudah berkembang lebih jauh. Kita juga mencoba dengan berbasis teks, semacam aplikasi Python yang kita pakai, terus yang JavaScript yang kita sudah kembangkan ke sana. Namun memang lebih dominan yang ke coding visual saat ini. Oke, jadi untuk menyesuaikan materi program tadi ya agar mudah dipahami oleh anak-anak tadi, jadi melalui dengan yang Bapak sebutkan tadi ya? Betul, selalu diawali dengan pendekatan ke mereka dulu. Bagaimana menyusun langkah-langkah, mengenali pola warna, biasanya itu SD biasanya awal-awal itu pasti memecahkan masalah, terus mengambil abstraksi istilahnya, mengambil informasi yang penting yang diambil. Jadi logika-logika itu yang dibangun di awal untuk analis 4 berpikir komputasional itu dibangun dengan tanpa komputer dulu, baru sudah mahir, sudah paham dia logikanya, baru kita arahkan ke digital. Jadi memakai sarana tadi Pak ya? Pakai sarana, mungkin dari kursi saja pun menyusun kursi, menaruh tempat agar rapi, berapa langkah mereka harus mengingat. Itu langkah-langkahnya. Baik. Jadi itu menilai pemahaman anak-anak itu ya Pak ya? Betul. Baik, baik Bapak. Kemudian contoh proyek Pak atau tugas coding sederhana yang pernah dibuat oleh siswanya? Yang menarik itu mereka bikin game balapan, mungkin ya saya lihat itu saya senang. Game balapan, tapi balapan tidak sesederhana yang kita kira. Jadi dia ada bikin game balapan mobil,
mobil, cuma mobil itu tidak akan bisa jalan kalau tidak bisa menghitung matematikanya gitu. Nah, bisa 3 kali 6. Kalau dia bisa jauh baru jalan mobil balapan itu. Jadi cepet-cepetan balap. Jadi selain dia main game, edukasinya dapat ke matematika di situ. Jadi cara menjalankan mobil itu harus bisa menjawab perkalian gitu. Iya. Jadi banyak hal yang ditemukan dari program tadi Pak ya. Betul. Selain pemanfaatan digital IT tadi ya, positifnya dia, kemudian belajar matematika juga masuk situ, kemudian mengenal IT-nya sendiri nanti ya akhirnya. Bahkan mereka yang buat game itu sendiri. Nah itu goalnya ke situ ya. Gitu, betul. Baik Bapak, sekarang apa kegiatan ini masuk kurikulum atau masih dalam bentuk ekskul? Kalau di sekolah kami masih ekskul, tapi sementara ini sudah masuk ke tahapan kurikulum kebijakan dari pusat. Kami juga menunggu, nanti akan masuk di opsi pilihan 2 jam pelajaran per minggu itu. Nah, tapi Tabalong lebih duluan. Tabalong udah gas duluan di ekskul. Kalau masuk kurikulum kita sudah lebih siap lah kalau di sekolah itu. Baik, luar biasa Pak ya. Jadi sudah mendapat support penuh dari pendidikannya sendiri, ya, sivitas pendidikan, dan juga mungkin sekolah lain juga udah siap-siap nih Pak ya? Sudah siap-siap, dan ini lagi pelatihan juga di Jakarta sana tentang coding dan KA. Ini semua guru-guru dilatih, trainernya nanti tak akan lama lagi akan ada pelatihan di daerah kita juga. Luar biasa. Ditambah juga jaringan wifi juga dipermudah oleh Bapak Bupati. Iya, betul-betul nyambung. Jadi akhirnya nyambung semua. Betul, nyambung. Saya lupa itu memang banyak di Desa Halong itu juga enak mainnya. Kami malam-malam bersama anak-anak kadang habis isya itu nongkrong dekat taman tuh kan ada gratis jalannya di situ. Sama anak-anak mereka coding juga. Jadi belajar tanpa batas Pak. Tanpa batas. Baik, hebat sekali Pak ya. Baik, ini untuk kegiatan untuk segmen ini Pak ya. Seni tertinggi guru adalah membangkitkan keseimbangan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan by Albert Einstein. Tunggu kita di segmen ketiga. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen 3 dan tentunya bincang-bincang kita atau obrolan kita sangat menarik sekali ya. Tentunya pemirsa pasti menyimak dari awal sampai akhir juga untuk ini adalah untuk kebutuhan anak-anak kita sendiri Pak ya. Tetap bersama dengan Pak Denny di sini, kita akan memasuki dampak dan harapan menyiapkan generasi teknologi. Ya, baik, yang pertama pertanyaannya lagi Pak, perubahan atau dampak yang paling terasa pada siswa setelah belajar coding? Baik. Ya, mungkin apakah mungkin tadi ya terkait dengan karena mereka sudah familiar, tapi dengan memasuki diajarkan untuk mengenal aplikasi yang sesungguhnya, maksudnya yang biasanya hanya cuma main-main. Nah, itu bagaimana Pak reaksi anak-anak? Dampak yang paling terasa bagi saya dilihat mereka berpikir lebih kritis dibanding biasanya. Jadi terbiasa dengan permasalahan coding yang mereka buat, menemukan satu masalah untuk memecahkan masalah itu terbawa di kehidupan mereka. Mereka berpikir kritis, satu. Yang kedua juga mereka pandai memprioritaskan mana keinginan, mana kebutuhan. Ya, sama seperti apa yang mereka kerjakan selama ini, itu yang terasa. Dan berpikir sistematis, dengan gayanya itu terbawa di kehidupan mereka. Jadi setiap kali sesuatu mereka berangkat sekolah, apa yang harus dilakukan lebih awal, ini sudah sistematis, sudah terbawa dampak dari belajar coding ini, yang terasa banget gitu. Jadi dia tahu ini jadwalnya belajar, ini tahunya jadwalnya istirahat, jadwalnya bermain, sudah tersistematis, sudah kayak gimana Bu ya? Terprogram gitu jadinya. Luar biasa berarti Pak kalau dampaknya sampai di kehidupan mereka ya. Iya, betul. Baik, kemudian apakah sudah ada siswa SD khususnya yang Bapak bina itu menunjukkan minat besar atau prestasi di bidang ini Pak? Kalau untuk lomba di bidang ini belum ada Bu, kalau di daerah kita. Cuma kalau yang saya lihat di kota-kota sana lebih banyak ke arah robotik codingnya. Jadi
mungkin kemarin sudah saya kenalkan ke anak-anak bagaimana membuat mesin otomatisasi yang simpel mungkin, jemuran saat kena air dia akan menutup, decoding seperti itu. Nah ini yang kami akan kembangkan ke depan, membuat inovasi teknologi yang bisa membantu di daerah kita khususnya, walaupun masih sederhana. Tapi memang kalau yang jenis IoT atau robotik ini kita perlu banyak alat yang lebih mahal ibarat untuk membeli alat-alat tersebut. Kalau untuk lomba saat ini memang belum ada, untuk perlombaan itu di Kalsel sekalipun belum ada yang ini, kecuali kita ke nasional, ke event robotik gitu. Pada saat Bapak membina atau pada saat Bapak mengajarkan tentang aplikasi tersebut, ada tidak Bapak melihat talenta dari anak itu yang menonjol, artinya bahwa anak tersebut punya bakat terhadap programmer untuk ke tindak profesionalnya gitu? Ada banyak Bu. Oh. Bahkan mereka obrol saking kritisnya, saking penasarannya, mereka obrol di YouTube lihat panduan orang-orang di luar negeri sana. Ada yang bikin robot, dikombinasikan codingnya sama robot. Dia ada yang sanggup beli sendiri gitu alatnya di. Kata saya, tak beli di mana dia alat seperti ada lampu-lampu nyala, lampu merah, lampu kuning, dia main gitu. Beli di Shopee Pak. Online ya, online Pak ya. Online ya. Iya. Oh, jadi sudah kelihatan Pak ya? Sudah kelihatan. Ada bakat. Ada bakatnya dan jauh berkembang. Saat saya ajarkan ini ya udah lebih daripada itu. Dan ini suatu keistimewaan bagi guru. Kalau ketemu siswa yang lebih dibanding gurunya, dia mau belajar. Sebagian kan agak jengkel, ada lebih pintar dari saya. Tapi saya senang malah. Saya bahkan tantang cari yang terbaik. Kita punya teknologi dan sesuatu itu tak terbatas. Untuk ilmu itu mengalir dari mana saja, mau tanya ke AI, mau tanya ke YouTube, silakan belajar, kritisi apa yang kamu mau pecahkan. Iya, bagus Pak ya, luar biasa. Nah sekarang apa harapan Bapak terhadap masa depan pembelajaran digital di sekolah dasar? Baik, harapan saya memang yang utama itu tuh karakter, akhlak, itu ditambahkan di sekolah dasar, itu pasti kita terus kembangkan. Yang kedua, teknologi ini berkembang setiap saat, dan kalau kita tidak bekali mereka di kehidupan masa depan mereka yang mungkin teknologinya jauh lebih canggih, maka kasihan mereka. Tidak bisa bersaing, berkembang dengan zaman yang saat ini istilahnya tanpa kita sadari semua cepat, semua canggih begitu. Nah mereka butuh pekerjaan-pekerjaan baru, manusia pun punya pekerjaan, profesi-profesi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya di era-era seperti ini. Kalau kita bekali dia sejak dini untuk dasar-dasarnya, maka harapan saya, harapan kita semua, mereka mampu bersaing di kehidupan mereka nanti. Gitu. Ya, karena sepertinya tahun masa depan yang akan datang tergantung sekali dengan IT ini Pak ya. Betul itu yang harus kita Jadi siapkan. kita harus mengejar ya. Mengejar itu, karena di luar sana orang sudah berlari jauh, kita alhamdulillah sudah lumayan lah, ada lari kecil. Baik Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana peran sekolah dan pemerintah dalam mendukung program digital seperti Bapak Denny tadi? Ya, baik kalau dari sekolah, alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah, komite sekolah, bahkan dewan guru memfasilitasi untuk itu. Meskipun juga ada dampaknya juga ke guru-guru. Kalau guru cerita, Pak, anak-anak kok sekarang cepat sekali jawab soal Pak katanya. Iya. Saya nulis di papan tulis, udah PR, udah cepat sekali, bagus semua. Mestinya saya bilang jangan konfirmasi lagi ke anak tersebut, kritisi lagi apa yang dia jawab itu. Karena ini zaman mereka udah pandai di rumah, mereka menggunakan AI nih. Betul. Bapak Ibu, kawan-kawan, kritisi mereka sekali lagi. Biarkan mereka belajar dari mana saja, asal jangan mereka menyalin, maka konfirmasi ke mereka. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tulis, benar nggak dia mengetahui. Itu penting, saya bilang. Itu yang dukungan yang saya kadang juga kawan-kawan guru berkoordinasi. Dampak teknologi itu luar biasa. Kemudian dari pemerintah daerah kita, dinas pendidikan kita sudah memberikan bantuan Chromebook kemarin, meskipun 5 ya alhamdulillah lah kita bisa berjalan. Terus Tabalong Smart nih saya senang sekali lihat visi misi beliau ini, WiFi juga dibantu di daerah tersebut. Ya kalau istilahnya kurang, kami memang di pinggiran gitu, tapi kami lebih bangga kami bisa bergerak lebih awal.
membawa nama daerah kami, membawa Tabalong kita agar dikenal banyak orang di provinsi lain, khususnya melihat di berita TV Tabalong kemarin kan bahwa SD kami sudah bergerak lebih awal. Mantap Pak ya, dan support penuh tentang pendidikan oleh pemerintah daerah kita ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak terakhir ini pesan Bapak untuk guru-guru yang lain yang ingin memulai program coding ini di tingkat SD itu gimana Pak? Oke, baik. Yang pertama mungkin teknologi itu lahir dari pendidikan itu sendiri. Jadi jangan takut dengan teknologi, pelajari dia, karena tidak mungkin orang membuat teknologi secanggih itu tanpa dia sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar. Ya, belajarlah gitu. Yang kedua, makin sulit apa yang kita temui, maka disitulah dimulai cerita hebat itu. Tantangan. Ya, tantangannya. Tantangannya sulit Pak ini. Justru di situ jangan lari, jangan kabur, karena di situ akan kita mulai cerita yang hebat. Kalau tantangannya terlalu mudah, kita tidak punya cerita hebat, begitu. Seperti ini mungkin siapa yang duga dari Kalsel bisa memenangi beberapa event-event teknologi dengan kondisi yang agak sulit, sehingga jadi inspirasi bagi kawan lain. Karena dari awal itu kita sudah bisa menaklukkan tantangan kesulitan itu. Betul. Baik Bapak. Segmen tadi mengakhiri berbagi kisah kita. Kali ini saya pun merasa berbagi kisah kali ini sangat menarik sekali Pak ya, luar biasa, karena masa depan anak itu tergantung pada pendidikan dari sekolahnya. Sekolahnya ya, betul. Okay. A truly amazing teacher is hard to find, difficult to find with, and impossible to forget. Guru yang luar biasa sulit ditemukan, terasa sulit ketika harus dipisahkan dan tidak mungkin untuk dilupakan. Oke, karena seorang guru selalu mengajarkan kita untuk menghafal dan mengingat, bukan untuk melupakan. Terima kasih guru-guru. Makasih Bapak Denny sudah membersamai kami hari ini. Sehat selalu untuk Bapak. Dan sukses untuk Bapak. Amin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di episode berikutnya.